Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri Susanti, yang kedua ada Rahmah, yang ketiga ada Afan Effendi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membiayai Aktiva Lancar. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rahmah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas mengenai membiayai Aktiva Lancar. Nah, Aktiva Lancar sendiri ialah aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang, yang dimana jangka waktu pencairannya tidak lebih dari 1 tahun. Jenis Aktiva Lancar ini ada uang kas, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, persediaan barang dagang, wesel tagih, dan piutang penghasilan. Nah, Aktiva Lancar ini ada dua. Yang pertama, Aktiva Lancar permanen atau permanen current asset, yang dimana Aktiva Lancar yang dimiliki oleh perusahaan pada titik terendah dalam siklus. Yang kedua, Aktiva Lancar sementara atau temporary current asset, yang dimana ia adalah tambahan Aktiva Lancar yang diperlukan pada masa puncak musiman atau siklus. Pembiayaan Aktiva Lancar yang pertama yaitu metode dan kebijakan. Metode yang digunakan untuk membiayai Aktiva Lancar permanen dan sementara digunakan dengan cara memperlihatkan kebijakan pembiayaan Aktiva Lancar yang dijalankan perusahaan. Ada 3 pendekatan dalam Aktiva Lancar. Yang pertama, pendekatan moderat. Pendekatan moderat ini pada biaya Aktiva Lancar berupaya sedapat mungkin menyamakan jatuh tempo aktiva dan kewajiban, sehingga Aktiva Lancar sementara dibiayai dengan utang jangka pendek non spontan. Aktiva Lancar permanen serta Aktiva tetap dibiayai dengan utang jangka panjang atau entitas ditambah utang spontan. Dapat kita lihat di slide. Selanjutnya, pendekatan agresif dan konservatif. Pendekatan agresif ini ialah sebagian Aktiva Lancar permanen dan bahkan mungkin sebagian Aktiva tetap dibiayai dengan utang jangka pendek. Yang kedua, pendekatan konservatif, yaitu perusahaan menggunakan modal jangka panjang untuk membiayai seluruh Aktiva tetap dan sebagian Aktiva Lancar sementara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahmah. Poin berikutnya yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah setiap kewajiban yang dijadwalkan untuk dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Atau bisa dibilang kredit jangka pendek ialah kredit yang diberikan kepada nasabah bank dengan jangka waktu pengambilannya kurang dari 1 tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan modal kerja. Atau bisa dibilang kredit ini digunakan untuk keperluan pembayaran bahan baku, upah karyawan, atau untuk melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. 4 sumber utama kredit jangka pendek adalah: yang pertama, pos-pos akrual, yang kedua, utang usaha, yang ketiga, pinjaman bank, dan yang keempat, surat berharga komersial. Baik, selanjutnya akan saya bahas sumber utama kredit jangka pendek. Yang pertama yaitu pos akrual. Sebelum lanjut apa itu pos akrual, sedikit menyinggung apa itu akrual. Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Lanjut ke pos akrualnya. Pos akrual ialah kewajiban jangka pendek yang terjadi berulang-ulang dan merupakan kredit gratis yang terjadi secara spontan.
Misalnya itu ada kredit yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka kredit spontan tidak muncul. Contohnya ialah utang pajak. Sumber utama kredit jangka pendek yang kedua ialah utang usaha. Utang usaha adalah utang antar perusahaan yang timbul dari penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang usaha oleh penjual dan sebagai utang usaha oleh pembeli. Utang usaha atau kredit dagang merupakan kategori utang jangka pendek yang terbesar. Kredit ini terjadi secara spontan akibat adanya pembelian kredit. Perusahaan harus memanfaatkan semua kredit dagang yang gratis yang dapat diperoleh, sedangkan kredit dagang yang berbiaya sebaiknya hanya digunakan apabila lebih murah daripada utang jangka pendek lainnya. Pemasok biasanya memberikan potongan kepada pelanggan yang membayar selama periode potongan yang ditetapkan. Yang pertama, bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dikenakan atas jumlah pinjaman yang sesungguhnya dan bunga dibayar pada saat jatuh tempo, bukan pada saat kredit diperoleh. Yang kedua, bunga diskonto. Bunga diskonto adalah bunga yang dihitung berdasarkan nilai nominal kredit, dan bunga ini dibayar di muka, sehingga jumlah bersih yang diterima peminjam lebih kecil daripada nilai nominal kredit. Sumber utama kredit jangka pendek yang ketiga ialah pinjaman bank. Pinjaman bank adalah sumber kredit jangka pendek yang penting. Mengapa pinjaman bank itu penting? Rumah tangga mungkin meminjam untuk keperluan konsumsi, mobil dan rumah mahal. Sementara itu, pembisnis atau perusahaan biasa menggunakan pinjaman bank untuk modal kerja atau investasi. Mereka dapat menggunakannya untuk membeli barang modal atau membangun pabrik. Mereka mengharapkan investasi semacam itu untuk menghasilkan pendapatan di masa depan yang dapat digunakan untuk membayar kembali pinjaman. Bunga atas pinjaman bank dinyatakan sebagai pertama, bunga sederhana, kedua, bunga diskonto, yang ketiga, bunga yang ditambahkan. Yang ketiga ialah bunga ditambahkan. Bunga yang ditambahkan adalah bunga yang dihitung dari jumlah kredit yang diterima dan ditambahkan kembali ke jumlah kredit tersebut guna menentukan nilai nominal kredit yang akan dibayar secara cicilan. Suku bunga efektif atas pinjaman bank selalu lebih tinggi daripada suku bunga nominal yang ditetapkan, kecuali untuk pinjaman berbunga sederhana di mana bunga dibayar sekali dalam setahun. Pinjaman bank, promes. Ketika suatu pinjaman bank disetujui, promes ditandatangani. Promes tersebut mencantumkan jumlah yang dipinjam, persentase suku bunga, jadwal pembayaran, agunan, dan kondisi lainnya yang disepakati masing-masing pihak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Susanti. Baiklah, saya Susanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Afan Effendi. Pinjaman bank mengenai saldo kompensasi. Saldo kompensasi yaitu saldo yang harus dipelihara dalam akun nasabah yang digunakan untuk membayar jasa-jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.
Bank seringkali mensyaratkan peminjam untuk mempertahankan saldo kompensasi yang jumlahnya sekitar 10 hingga 20% dari jumlah pinjamannya. Saldo kompensasi menaikkan suku bunga efektif atas pinjaman banknya. Pinjaman bank mengenai plafon kredit. Plafon kredit atau dikenal line of credit, yaitu kesepakatan tidak resmi di antara bank dan peminjam yang menunjukkan jumlah kredit maksimum yang akan diberikan bank kepada peminjam yang bersangkutan. Perjanjian kredit bergulir, plafon kredit formal yang sering digunakan oleh perusahaan besar. Dalam hal ini ada provisi komitmen. Kelebihan kredit jangka pendek, yaitu kecepatannya dalam proses pengurusan permohonan kredit, fleksibilitas yang meningkat, kenyataan bahwa suku bunga umumnya lebih rendah daripada suku bunga kredit jangka panjang. Adapun kekurangan kredit jangka pendek. Kekurangan utama kredit jangka pendek yaitu resiko ekstra yang harus dipikul peminjam akibat pemberi pinjaman dapat meminta pelunasan yang harus dilakukan segera. Biaya pinjaman akan naik jika suku bunga naik. Surat berharga komersial, yaitu surat berharga komersial adalah utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan besar dengan kemampuan finansial yang kuat. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/52/KEP/DIR, surat berharga komersial adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan bukan bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Meskipun biaya surat berharga komersial lebih rendah daripada biaya pinjaman bank, namun surat berharga tersebut hanya dapat digunakan oleh perusahaan besar dengan peringkat kredit yang sangat kuat. Surat berharga komersial yaitu ada kalanya peminjam memandang perlu untuk meminjam atas dasar dengan jaminan, di mana peminjam memberikan anggunan seperti real estate, sekuritas, peralatan, persediaan piutang usaha. Sedangkan yang merupakan ciri-ciri dari surat berharga komersial menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 28/49/UPG antara lain merupakan janji untuk membayar tanpa syarat, merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam surat sanggup, berjangka waktu pendek yaitu tidak melebihi 9 bulan, umumnya diperjualbelikan dalam bentuk diskon, tidak mempunyai jaminan hutang, umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah punya nama ataupun perusahaan yang telah dirating bagus oleh perusahaan peringkat, merupakan instrumen pasar uang sungguhan, dapat dikembangkan untuk menjadi instrumen pasar modal. Adapun hubungan para pihak dalam surat berharga komersial. Yang pertama ada issuer, adalah perusahaan atau pihak penerbit surat berharga komersial, dapat juga dikatakan sebagai peminjam yang membutuhkan pinjaman jangka pendek. Yang kedua ada arranger, yaitu peraturan penerbitan, adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan penerbit surat berharga komersial, mengatur rencana penerbitan surat berharga komersialnya. Yang ketiga, issuing agent, yaitu bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit surat berharga komersial melakukan pengabsahan surat berharga komersialnya. Yang keempat ada dealer, yaitu pendapatan efek, adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit surat berharga komersial untuk mengusahakan penjualan atau penjualan surat berharga komersial baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Yang terakhir ada investor atau yang kita kenal pemodal, yaitu perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli surat berharga komersial. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.